Halo adik-adik dan teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan yang sehat dan ceria ya, supaya tetap semangat untuk belajar hari ini. Nah, pada pembelajaran ini kita akan bahas tentang sejarah kerajaan pada masa terdahulu. Apa adik-adik tahu zaman dahulu ada kerajaan apa saja? Tentu, terdapat banyak sekali kerajaan yang memiliki sejarahnya tersendiri. Kerajaan adalah sebuah sistem pemerintahan yang digunakan pada zaman dahulu hampir di seluruh wilayah dunia. Khususnya di Indonesia, kerajaan-kerajaan tersebut ada yang bercorak Hindu, Islam, dan Buddha. Salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang ada di Indonesia adalah Kerajaan Majapahit. Kita akan bahas dan belajar bersama bagaimana sejarah terbentuknya Kerajaan Majapahit. Pada akhir abad ke-13, sebuah kerajaan bernama Kerajaan Singasari mengalami pergolakan yang dahsyat. Raja Kertanegara yang merupakan raja terakhir Singasari tewas dibunuh oleh Jayakatwang dari Kerajaan Kediri yang memberontak terhadap kekuasaan Singasari. Dalam kekacauan tersebut, Raden Wijaya, seorang keturunan bangsawan Singasari, berhasil melarikan diri ke wilayah yang kemudian menjadi cikal bakal Majapahit. Setelah pelariannya, Raden Wijaya diterima oleh Arya Wiraraja, seorang penguasa Madura yang bijak. Atas saran Arya Wiraraja, Raden Wijaya meminta izin kepada Jayakatwang untuk membuka lahan baru di wilayah Tarik. Dengan kecerdikannya, Raden Wijaya berhasil membuka hutan dan mendirikan desa yang dinamai Majapahit. Majapahit berasal dari kata maja, yang berasal dari pohon yang buahnya terasa pahit dan banyak tumbuh di wilayah tersebut. Pada tahun 1293, dinasti Yuan dari Mongol di bawah pimpinan Kaisar Kubilai Khan mengirimkan ekspedisi untuk menghukum Kertanegara yang menolak tunduk kepada kekuasaan mereka. Namun, ketika mereka tiba di Jawa, Singasari telah hancur dan Kertanegara telah tiada. Raden Wijaya dengan kecerdasannya berpura-pura bersedia bekerja sama dengan Mongol untuk melawan Jayakatwang. Setelah berhasil menggunakan kekuatan Mongol untuk mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya berbalik menyerang pasukan Mongol. Dengan strateginya yang brilian, ia berhasil mengusir mereka dari Pulau Jawa. Dengan demikian, tidak hanya mengakhiri ancaman Mongol, tetapi juga memperkuat kekuasaan Majapahit. Pada tanggal 10 November 1293, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja pertama Majapahit dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardena. Dengan dukungan dari Arya Wiraraja dan para pengikut setianya, Majapahit pun resmi berdiri sebagai kerajaan yang kokoh. Puncak kejayaan Majapahit terjadi pada masa pemerintahan Raja Hayam Wuruk pada tahun 1350 sampai 1389 dengan patihnya yang legendaris yaitu Patih Gajah Mada. Sebagai janji kesetiaan dan loyalitas Gajah Mada kepada Raja Majapahit, Patih Gajah Mada mengeluarkan Sumpah Palapa sekitar tahun 1336 ketika Gajah Mada diangkat menjadi Mahapati oleh Raja Majapahit. Dalam sumpah tersebut, ia menyatakan tidak akan menikmati kenikmatan dunia termasuk rempah-rempah berupa palapa sebelum seluruh wilayah Nusantara bersatu di bawah Majapahit. Melalui Sumpah Palapa, di bawah kepemimpinan mereka, Majapahit berhasil menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara, termasuk Semenanjung Malaya, Sumatera, Bali, Kalimantan, dan bagian timur Indonesia. Majapahit juga terkenal sebagai pusat kebudayaan dan perdagangan. Dengan pelabuhan-pelabuhan besar seperti Ujung Galuh dan Gresik, kerajaan ini menjadi pusat perdagangan internasional. Seni, sastra, dan arsitektur juga berkembang pesat. Karya sastra terkenal seperti Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca menggambarkan kebesaran kerajaan Majapahit. Setelah kematian Raja Hayam Wuruk, Majapahit perlahan-lahan mengalami kemunduran. Perebutan kekuasaan di antara para pewaris kerajaan dan serangan dari kerajaan-kerajaan tetangga menyebabkan lemahnya pertahanan kerajaan Majapahit. Pada abad ke-15, Majapahit akhirnya runtuh dan digantikan oleh kekuatan kerajaan Islam di Jawa, terutama Demak. Nah, itu dia sejarah terbentuknya Kerajaan Majapahit dan bagaimana kerajaan tersebut dikelola sampai berjaya hingga dapat dikenal sampai saat ini. Semoga pemaparan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Semangat belajar dan sampai jumpa!